Oke guys, kita hari ini kita akan membuat sebuah konten eksklusif. Kita akan bermain catur bersama saudara Imam. Di sini dia menjadi raja dari lorong. Oke, ya first time. Dia memulai dengan pion. Kita akan membahas dengan ini, membahas ini. Coba dari atas ini, coba emang dari atas ini supaya kelihatan toh, kelihatan semua. Kalau begitu mau nyopet. Ini jeda kasihan dijedaki dulu. Mati berdiri tanah orang. Lama ganteng, beh. Ini memang saudara. Aduh. Pantai yo ibu. Nakuha. From a moment to the heart, there was sorrow and more. But the first will stream alive for the present and I hope the fallen loves made from the city up. Your song forever of our praise. The fallen face come for the fallen suffer now. The circles of our wings, no matter the fallen stays. Jadi pertama-tama saya belajar main catur itu sejak usia 17 tahun, tidak 16 tahun, pas kelas 2 SMA saya belajar main catur. Sampai sekarang saya belajar. Saya pernah mengikuti turnamen online yang belum mendapatkan apa-apa, tapi saya berada di ranking 600 lebih. Ya lumayan, di dunia itu 600 lebih lumayan untuk player amatir. Jadi ya saya harus mengasah terus menerus perkembangan saya, permainan saya. Saya terinspirasi bermain catur karena memikirkan sebuah pola pikir yang sangat terstruktur. Jadi saya tertarik akan hal itu. Jadi ya kita akan
saya akan mengasah kembali sebuah eh, skill saya. Di sini saya melawan seorang saudara Hilman, yang dimana awal-awal saya bermain dia sudah pintar duluan, dan saya pernah dibantainya dengan skor 4-0. Ya, 4 ronde permainan saya kalah semua, tetapi dengan kekalahan itu saya bisa meningkatkan skill saya kembali dengan menonton sebuah tutorial di YouTube menggunakan HP saya. Menonton tutorial itu membuat saya termotivasi, jadi saya ingin mengasah skill saya kembali. Wah, ternyata bermain catur itu menyenangkan juga. Ternyata bermain catur itu tidak membosankan yang kita kira, dimana permainan catur itu mengandalkan sebuah insting, mengandalkan sebuah ketenangan, mengandalkan sebuah kesabaran. Jadi bermain catur juga harus melalui pemikiran-pemikiran yang sistematis. Jadi bermain catur mengajarkan kita banyak hal, bukan tentang siapa yang menang, tetapi tentang siapa yang dapat menang dengan rencana yang sangat sistematis. Jadi kalau dalam suasana perang, catur ini bagus untuk strategi, karena di dalam sebuah bidak catur itu terdapat pion atau prajurit, terdapat gajah atau terdapat panglima, terdapat raja, terdapat benteng. Jadi mewakili semua perasaan-perasaan perang di dalam itu. Jadi kita ikut terbawa menjadi sebuah dalam permainan itu. Jadi ya, akhir ini saya aktif lagi bermain catur melawan Imang. Jadi ya, saya tidak pernah kalah oleh Imang. Jadi saya akan mencoba nanti menantang bapaknya Imang, di mana bapaknya Imang merupakan salah satu pecatur yang handal juga. Saya biasa memulai langkah catur itu, pion yang ada di depan raja itu saya langkahkan dua kotak. Jadi saya langkahkan satu, baru satu lagi, dua itu saya langkahkan, saya kasih maju lurus. Pion itu saya kasih maju lurus, terus itu dia membalas dengan kebanyakan orang membalas dengan pion bertabrakan, tetapi dengan itu saya bisa memajukan sebuah menteri saya ke arah samping. Kalau saya memakai hitam, arah ke samping kiri, arah ke samping arah ke samping kanan sampai mentok. Langkah hitam sudah sampai mentok atau dua. Ada videonya Kak Dasya. Terima kasih ya Kak. Yang cukup handal juga ini bapaknya ini. Ya lumayan untuk mengasah sebuah kekuatan permainan catur kita ya. Lumayan juga bapaknya Imang ini. Jadi ya, motivasi saya bermain catur ya hanya ingin memikirkan menjadi seorang yang pemikiran yang sistematis. Jadi bermain catur bukan merupakan hanya sebuah hobi, tetapi sebuah tujuan juga. Nanti kayaknya kita akan bermain melawan saya sudah mengalahkan hampir semua orang di luar, tetapi saya belum mengalahkan bapaknya Imang ini yang terkenal sangat sulit untuk dilawan. Oke, lanjut kita membahas tentang strategi awal yang saya biasa tuh bermain dengan skakmat cepat atau skakmat kilat saya bilangnya. Saya tidak tahu nama strateginya apa, tapi saya membilangnya atau mengatakannya itu skakmat kilat, karena dengan 3 atau 4 langkah skakmat itu sudah bisa kita menangi, bisa kita dapatkan rajanya dengan membuat kalau saya memakai bidak putih, saya membuat pion saya maju ke dua kotak ke depan, terus membalas biasanya dengan 2 kotak ke depan juga atau 1 kotak ke depan. Saya membuat menteri saya atau peluncur saya menargetkan
menargetkan pion yang ada di samping kanan raja. Baru biasanya orang membalas dengan menutup jalur atau apalah langkah-langkah yang tidak penting biasanya. Baru saya melanjutkan dengan mengarahkan menteri saya ke arah jalur yang akan ditembusi oleh peluncur tadi. Saya biasanya bermain dengan itu. Saya mendapatkan sebuah, kalau tidak salah saya bisa dapat 10 permainan itu. Saya bisa menang dengan mudah itu dengan orang yang berbeda-beda. Ya jadi ya. Rival saya pernah waktu di sekolah, waktu SMA, rival saya Kamrul Alam yang saat ini berkuliah juga di USN, tetapi jurusan yang berbeda. Di sini kita bisa lihat ini sebenarnya putih bisa mendapatkan setir saya, tetapi dia tidak melihat celah yang saya buat. Jadi ya di situ juga kekurangan saya. Tidak melihat celah itu. Kalau saya melihat seharusnya saya langsung mengambil itu. Itulah. Tapi pas saya makan dia langsung nyesal dengan 1000 kata. Oke. Siap. Thank you. Bye bye. Di next video selanjutnya. Oke guys, kita sini menang muda. Jadi yes.